Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramade Haika Dwi Nugraha dan di sini saya akan menjelaskan program tentang manajemen rekam medis untuk tugas UAS. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data pasien, dokter, dan rekam medis di klinik. Kita langsung saja ke controller. Di sini ada base controller.php. Fungsi utamanya yaitu menyediakan dasar bagi semua controller lainnya, membuat helper seperti URL dan form, inisialisasi session untuk digunakan di seluruh controller. Di sini ada out.php. Fungsi utama index mengarah pengguna ke halaman login. Fungsi utama login mengelola proses autentikasi pengguna. Dan di sini ada public function register untuk mengelola proses pendaftaran pengguna baru. Dan di sini ada public function logout untuk mengakhiri sesi pengguna. Dan di sini ada dashboard.php. Fungsi utama index menampilkan halaman dashboard setelah pengguna login. Dan di sini ada get private, get rekam medis per bulan, mengambil data rekam medis untuk analisis per bulan. Dan di sini ada dokter.php. Fungsi utama index untuk menampilkan daftar semua dokter. Di sini ada public function create, menampilkan form untuk menambah dokter baru. Di sini ada public function store, menyimpan data dokter yang baru ditambahkan. Public function edit, menampilkan form untuk mengedit data dokter tertentu. Dan public function update, memperbarui data dokter yang telah diedit. Dan di sini ada public function delete ID, menghapus data dokter berdasarkan ID. Pasien.php sama seperti dokter PHP, ada index, create, store, edit, update, delete atau CRUD. Di sini ada rekam medis.php. Lalu ada index yang menampilkan daftar semua rekam medis, create, store, edit, update, delete. Lalu ada folder filters, outfilters.php, namespace f filters untuk mengorganisir filter aplikasi. Lalu di sini ada if session get login, memeriksa apakah pengguna sudah login menggunakan sesi. Selanjutnya kita langsung ke model. Di doktermodel.php ada tab protect table dokter untuk menentukan nama tabel database yang dihubungkan. Dalam hal ini dokter. Lalu ada validation rules, yaitu aturan validasi untuk setiap field, memastikan data yang dimasukkan memenuhi kriteria tertentu. Lalu ada public function get doctor with user, yaitu fungsi mengambil data dokter beserta informasi terkait dari tabel user melalui join berdasarkan user ID. Pasien model.php, table menentukan nama tabel database yang dihubungkan, yaitu tabel pasien. Primary key ID, yaitu untuk menetapkan primary key untuk tabel, yaitu ID. Validation message,
Pesan kesalahan yang ditampilkan jika validasi gagal, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya ada rekam medis model.php. Di sini ada tabel rekam medis, yaitu menentukan nama tabel database yang dihubungkan, yaitu tabel rekam medis. Protect primary key ID, menetapkan primary key untuk tabel, yaitu ID. Protect allowed fields, yaitu daftar field yang diizinkan untuk diisi melalui operasi CRUD, termasuk pasien ID, dokter ID, tanggal diagnosa, dan tindakan. Use timestamp, mengaktifkan otomatisasi pengisian field. Create, add, dan update. Created field, update field, menentukan nama field untuk mencatat waktu perbuatan dan pembaruan data. Validation rules, aturan validasi untuk setiap field, memastikan data yang dimasukkan memenuhi kriteria tertentu. Di sini ada pasien ID, wajib diisi, harus numerik, dan harus ada tabel pasien. Lalu ada metode get rekam medis, fungsi mengambil data rekam medis beserta informasi terkait dari tabel pasien dan dokter melalui join berdasarkan pasien ID dan dokter ID. Lalu ada user model.php, namespace dan penggunaan model. Model ini berada dalam namespace app model dan menggunakan kelas model dari CodeIgniter. Protect tabel, menentukan nama tabel yang akan digunakan, yaitu user. Protect primary key, menentukan kolom kunci utama, yaitu ID. Protect allowed fields, menentukan kolom-kolom yang dapat diisi secara banyak, yaitu username, email, dan password, dan role. Protect use timestamp, mengatur agar timestamp waktu pembuatan dan pembaruan digunakan secara otomatis. Selanjutnya ada folder view, out, dan login.php. Doctype HTML mendefinisikan tipe dokumen HTML5. HTML menentukan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris. Ada head, berisi meta tag, judul halaman, dan link style sheet, bootstrap, serta CSS kostum. Ini yang untuk kostumnya. From actionnya, di sini ada form action. Form action tuh ini form action, yaitu untuk mengarah ke router login untuk memproses autentikasi. Dan di sini ada register.php, header dan isian menggunakan bootstrap 5. Di sini ada meta charset, mengatur encoding dokumen ke UTF-8. Meta name viewport, memastikan halaman responsif pada perangkat kecil. Di sini ada title, menampilkan judul di tab browser. Link, menghubungkan ke library Bootstrap. Lalu ada view dashboard,
index PHP. This extend layouts main bar sini mengindikasikan bahwa tampilan view ini akan mewarisi layout utama yang terdapat dalam file layouts main.php. This section content untuk penanda untuk menentukan bagian konten yang spesifik untuk halaman ini. Selanjutnya ada folder dokter. Create.php adalah untuk menambah data dokter. This extend layout admin mengidentifikasikan bahwa halaman ini menggunakan layout admin yang terdapat pada layout admin.php. Edit.php untuk edit dokter yang dilakukan oleh admin, dan index.php untuk menampilkan halaman yang menampilkan daftar data dokter dalam bentuk tabel. Untuk folder pasien dan rekam medis itu sama seperti dokter, yaitu untuk melihat tampilan, buat, dan edit. Ya, mungkin sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.